Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Katolik Kasih bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian hari Senin tanggal 26 April 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Cornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya pada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil, kita ambil dari Yohanes bab 10 ayat 14. "Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Untuk bacaan Injil hari ini kita ambil dari Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak masuk melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari padanya, karena suara-suara orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksud yang ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Untuk renungan hari ini, ada orang yang beberapa kali harus putus cinta karena bermacam-macam kejadian.
Entah temannya itu beda agama, entah teman kemudian ternyata kurang cocok karakternya, ataupun sebab lain lagi. Tapi pada suatu orang tersebut berkata, "Inilah orang yang dikehendaki Tuhan menjadi pasanganku." Lain kali ada orang yang masuk ke biara lalu keluar, masuk ke kongregasi lainnya, keluar lagi, dan akhirnya pada kongregasi yang ketiga ia merasa cocok dan bahagia di situ. Cerita begini ya ada, mungkin orang tersebut baru bisa berkata, "Akhirnya ku temukan kehendak Allah, di mana aku harus hidup membiara." Menemukan dan memahami kehendak Tuhan sering perlu waktu lama dan sering dengan jalan yang berliku. Ungkapan ini tampaknya juga bisa dikenakan pada gereja perdana yang memerlukan waktu untuk memahami kehendak Tuhan mengenai pewartaan Injil bagi segala bangsa. Sebenarnya, perintah Yesus sebelum naik ke surga sangat jelas, bahwa Injil harus diwartakan ke segala bangsa. Tapi para rasul tidak mengerti. Buktinya pada bacaan pertama hari ini masih terjadi perselisihan pendapat mengenai pertobatan orang-orang non-Yahudi kepada Injil Yesus Kristus. Petrus saja sebagai pemimpin para rasul, paus pertama tidak cepat menangkap kehendak Tuhan. Petrus mesti mengalami penglihatan sampai 3 kali, hingga akhirnya mengerti melalui pembaptisan Kornelius orang Romawi, bahwa Tuhan menghendaki pewartaan Injil kepada bangsa non-Yahudi juga. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengkaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kita harus mengakui bahwa banyak kali kita membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan atas hidup kita, atas hidup orang-orang yang kita kasih. Tetapi syukur pada Allah, Dia selalu sabar dengan kita dan Allah selalu tidak berhenti memberi tandanya yang menunjukkan kepada kehendak-Nya. Yang perlu dari kita ialah terbuka dan rela dibimbing oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bantulah kami umat-Mu untuk bersabar, guna mengerti dan memahami kehendak-Mu atas hidup kami dan hidup orang yang kami kasih. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dan pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.